Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang konsepsi jihad. Siapa saja yang berhak disebut mati syahid, karena jihad tidak identik dengan perang, maka seorang muslim bisa menjadi syahid tanpa harus mati di medan perang. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, halamannya 1915. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang kalian anggap mati syahid di jalan di antaramu? Sahabat berkata, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Ya Rasul, beliau menjawab dan bersabda, jika demikian, syahadah dari umatku amatlah sedikit jumlahnya. Mereka bertanya, lantas siapa sajakah mereka ya Rasul? Beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan bersabda, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Yang mati di jalan Allah adalah syahid. Yang mati karena wabah adalah syahid. Yang mati karena kolera adalah syahid. Jelasnya, siapapun yang mati di saat bekerja dengan tulus dalam pelayanan Islam, dan dengan cara apapun kematian itu datang kepadanya, adalah syahid. Sementara itu, menurut salah satu riwayat hadis, tidak setiap muslim yang terbunuh di medan perang bisa menjadi syahid. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah atau seseorang yang mengaku dirinya mati syahid. Ia lantas ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Allah berfirman, apa yang sudah kamu lakukan? Dia berkata, aku berperang untukmu hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu bohong. Kamu berperang hanya agar kamu disebut pejuang pemberani, dan demikianlah kamu disebut. Perintah akan disampaikan baginya dan dia akan diseret dengan wajah tersungkur dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim bab pemerintah, halaman 1905a. Jadi jelas seorang muslim boleh saja menganggap bahwa apa yang ia lakukan akan membuatnya meraih kesyahidan. Tetapi boleh jadi di akhirat dia akan mendapati dirinya dikutuk oleh Tuhan karena telah membuat klaim palsu dan diazab karenanya. Dalam riwayat lain, seorang sahabat bertanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah menurut engkau dosa-dosa saya akan diampuni? Semula Nabi Suci menjawab bahwa dosa-dosanya akan diampuni asalkan dia sabar dan ikhlas dan berpegang dan berperang
menghadapi musuh tanpa menyerah. Tapi lantas Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kecuali dosa karena meninggalkan hutang. Karena sahabat itu berhutang, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan bahwa jika dia pergi berperang dan mengabaikan kewajibannya membayar hutang, lantas andai kata ia terbunuh, maka kelalaiannya terhadap kewajiban itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kesyahidan karena itu adalah capaian posisi spiritual di kehidupan akhirat. Tidak seorang pun bisa memastikan, andai pun dia mati di tengah kegiatan dakwah, bahwa Allah akan menganugerahkan posisi itu kepadanya. Yang bisa kita pastikan adalah bahwa posisi itu tidak bisa diraih oleh siapapun yang melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun perbuatan itu dilakukan atas nama Islam. Lebih jauh lagi perlu ditekankan bahwa kata syahid diterapkan bagi orang yang mati akibat tindakan orang lain yang berusaha keras dia lawan, atau mati karena keadaan yang sepenuhnya di luar kendalinya. Seperti contoh yang dinyatakan di dalam hadis di atas itu tadi, seorang muslim yang meninggal karena kolera atau wabah pun bisa disebut juga sebagai syahid. Akan tetapi orang yang dengan sengaja berusaha tertular penyakit kolera tidak bisa disebut syahid, sebab hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang muslim bahkan harus mengambil segala upaya untuk tidak menderita sakit. Tetapi seandainya dia harus menderita sakit dan mati oleh karenanya, maka ia akan mendapat tempat yang mulia di akhirat nanti. Demikian halnya juga untuk menjadi seorang syahid di medan perang. Seorang muslim harus mati terbunuh oleh musuh dalam upayanya melakukan perlawanan, atau karena mati disebabkan kondisi lain yang di luar kendalinya. Maksudnya bukan sengaja mencari mati karena ingin mendapat gelar syahid. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.